Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Muhammad Nur Zain Al-Mutaki, kemudian Nabila Adwa Fauziza dan Emma Divers Arozin. Pada kesempatan UAS kali ini akan mempresentasikan materi yang sangat fundamental dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengenal mazhab dalam fikih, sejarah 4 mazhab utama dan hukum mengikutinya. Mengapa materi ini penting? Karena sebagai generasi muda NU dan pengikut paham Asbojah, memahami konsep bermazhab bukan sekedar ikut-ikutan, melainkan sebuah kewajiban metodologis dalam beragama agar ibadah kita memiliki pertanggungjawaban di akhirat. Mari kita bedah satu persatu secara mendalam. Apa itu mazhab? Memasuki pembahasan pertama, kita harus memperjelas definisinya. Secara epistemologi, mazhab fikih adalah kumpulan metodologi dan pendapat hukum Islam fikih yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci oleh seorang imam mujtahid. Dari satu kalimat definisi ini ada 2 kata kunci yang wajib kita bedah secara teologis dan akademis, yaitu kata amaliyah dan kata zani. Pertama, kata amaliyah mengindikasikan bahwa ruang lingkup mazhab fikih itu hanya memayungi wilayah gerak fisik atau hukum praktis ibadah sehari-hari dan muamalah, contoh tata cara wudhu, rukun sholat, keabsahan, transaksi jual beli, pernikahan, dan waris. Fikih tidak masuk ke ranah teologis abstrak. Kedua, kata zani, dugaan kuat. Di sinilah karakteristik utama fikih. Hasil istihad para imam mujtahid itu sifatnya zani atau sangkaan kuat kebenaran berdasarkan analisis dalil karena sifatnya yang zani. Maka di dalam ilmu fikih sangat terbuka lebar adanya ruang perbedaan pendapat, ikhtilaf, sudut pandang, latar belakang geografis, dan metode analisis. Dalil antar imam melahirkan kesimpulan hukum yang bisa berbeda. Hasil ijtihad ini mengandung kemungkinan benar atau salah, namun dalam kaidah aswajah seorang mujtahid tidak berdosa atas kesalahannya. Justru mereka tetap mendapat pahala atas kesungguhannya. Di sini kita harus membedakan dengan wilayah akidah yang sifatnya qot'i, pasti dalam akidah, atau keimanan hukumnya mutlak, absolut, tidak boleh ada ruang perbedaan pendapat. Keyakinan bahwa Allah itu Esa dan Nabi Muhammad utusan Allah adalah qot'i, semua muslim harus sama. Sedangkan fikih adalah wilayah fleksibel zani yang menjadi rahmat bagi umat. Bila akan melanjutkan pembahasan mengenai dimensi sejarah dinamika mazhab fikih. Jika kita menengok sejarah, mazhab fikih itu tidak langsung lahir secara instan, melainkan tumbuh subur melalui proses dialektika keilmuan yang masif, terutama muncul antara abad ke-2 Hijriah hingga abad ke-4 Hijriah. Pada masa keemasan kodifikasi hukum Islam tersebut, sebenarnya tercatat ada 13 mujtahid besar yang mazhabnya pernah terbukukan secara mandiri. Di antaranya ada Imam Malik Abu Hanifah, Imam Ali Az-Zuhai, Imam At-Tabari, Imam Sufyan Al-Tsauri, dan lain-lain. Namun, mengapa seiring berjalannya waktu sebagian besar mazhab tersebut hilang dari peradaban dan ditinggalkan oleh para pengikutnya? Jawabannya bukan karena kualitas ilmu tersebut rendah, melainkan karena mazhab-mazhab tersebut tidak memiliki murid-murid yang meregenerasikan, mengkodifikasi, mendokumentasikan, dan menyebarkan fatwa-fatwa sang imam secara sistematis ke generasi berikutnya. Hingga akhirnya sejarah menyeleksi secara alami. Hanya ada 4 mazhab yang berhasil eksis, bertahan, dan diakui secara konsensus oleh mayoritas dunia Islam, yang kita kenal sebagai Al-Mazahib Al-Arba'ah. Mereka adalah mazhab Hanafi yang dirintis oleh Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah, mazhab Maliki dirintis oleh Imam Malik bin Anas yang wafat tahun 179 Hijriah, mazhab Syafi'i dirintis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang wafat tahun 205 Hijriah, mazhab Hanbali dirintis oleh Imam Ahmad bin Hanbal
yang wafat tahun 241 Hijriah. Keempat mazhab inilah yang memiliki sanad keilmuan paling rapi dan terjaga hingga ini. Dalam materi Aswajak hari ini, mengapa umat Islam saat ini wajib mengikuti salah satu dari 4 mazhab tersebut secara hukum bagi seluruh umat Islam di dunia saat ini, dengan pengecualian bagi mereka yang sudah mencapai derajat mujad, mutlak hukumnya adalah wajib berkata atau mengikuti salah satu dari mazhab al-bahr, dan kita dilarang keras untuk mengikuti mazhab di luar 4 ini dalam ramah alamiah ibadah. Kelompok kami akan membedah 2 alasan akademis utama yang meladani kewajiban ini secara rasional dan syar'i. Alasan pertama adalah sanad keilmuan terputus pada mazhab lain. Belajar agama dalam Islam wajib menggunakan sanad rantai transmisi guru ke guru. Untuk mazhab-mazhab di luar yang 4 tidak lagi menemukan mata rantai periawatan yang bersambung mutasi dan tidak bertanggung jawab secara ilmiah ke guru-gurunya hingga ke sang imam. Sebaliknya, sanad wajib Arabah terbukti sangat jelas mutasi, audisi, dan tertulis rapi melalui kitab-kitab rujukan utama yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa ada mata rantai yang hilang. Alasan kedua adalah karena mendapatkan di luar 4 mazhab tersebut tidak dilatih, tidak jelas batasnya apa maknanya. Pendapat para imam di luar mazhab 4 tidak tercatat secara runtun dan sistematis. Kita tidak memiliki instrumen keilmuan untuk melacak mana pendapat sang imam yang sifatnya muqtad, mana yang bersyarat, mana yang berlaku umum, dan mana yang khususnya. Hal ini sangat berbeda total dengan mazhab 4. Pendapat mereka telah dikodifikasi secara detail, dikaji, diuji, dan ditasari oleh ribuan ulama mengikuti ulama beradab sehingga struktur hukumnya sangat ringkih, lengkap dengan kajian syariat, hukum pembatalan hingga pengecualian. Maka bermazhab adalah cara paling aman agar kita tidak tersesat dalam penyimpulan hukum agama sendiri. Dan untuk mengulas profil mendalam dari pilar mazhab ini, dimulai dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Pertama, mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau memiliki nama Nu'man bin Sabit, lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Keunikan dari mazhab Hanafi ini adalah lokasinya yang tumbuh di Irak, sebuah wilayah metropolitan yang heterogen. Hal ini membuat corak pemikiran mazhab Hanafi sangat rasional dan banyak menggunakan metode kias serta istisan. Beliau adalah representasi utama dari sekolah umum Ahlul Ra'yi, kaum rasionalis kedua, yaitu mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Maliki bin Anas. Beliau lahir tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Imam Malik dianugerahi gelar kehormatan yang sangat agung, yaitu Imam Dar al-Hijriyah atau al-Hijrah atau imamnya kota suci Madinah, karena hidup mengajar di Madinah, tempat di mana Nabi Muhammad dan para sahabat hidup. Imam Malik memiliki instrumen sumber hukum yang sangat unik yang tidak dimiliki mazhab lainnya, yaitu amal ahli Madinah, praktik atau konsensus penduduk Madinah. Imam Malik berargumen bahwa perilaku kolektif masyarakat Madinah di zamannya adalah cerminan langsung dari sunnah yang diajarkan Nabi kepada kakek nenek mereka selain Al-Quran dan sunnah. Beliau juga merumuskan sumber hukum seperti ijma, qiyas, maslahah, dan mursalah, dan sad al-zariyah. Selanjutnya kita membahas 2 mazhab berikutnya yang memiliki kedekatan psikologis luar biasa dengan kita di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Mari kita bedah. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Syarif, lahir tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 205 Hijriah. Secara nasab beliau sangat istimewa karena garis keturunannya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada kakek buyut yang bernama Abdullah Manaf. Keistimewaan Imam Syafi'i adalah beliau bertindak sebagai jabatan identik. Beliau adalah ahli hadis sekaligus ahli fikih. Beliau pernah berguru langsung pada Imam Malik di Madinah, menyerap ilmu hadis, dan juga belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah di Irak. Menyerap ilmu al-Rafi berkat kecerdasannya, beliau meneramu
kedua metode ekstra tersebut dan menjadi perintis pertama ilmu usul fikih di dunia melalui kitab monumentalnya Ar-Risalah di Indonesia. Mayoritas mutlak Amaliyah kitab berlandaskan Mujtahid Syafi'i ini. Terakhir adalah mazhab Hanabila didirikan oleh murid langsung dari Imam Syafi'i yaitu Muhammad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Beliau dikenal sebagai seorang pakar hadis mujtahid termuka yang menghafal ratusan ribu hadis karena corak keilmuannya yang sangat tekstual hadis, tata urutan sumber hukum. Mazhab Hanafi Bali menempatkan Al-Quran dan Sunnah di posisi teratas, disusul oleh Fatwa sahabat. Bahkan dalam kondisi tertentu beliau mendahulukan hadis dalilah daripada hayosal dan hanya menjadikan kisah sebagai pilihan terakhir jika benar-benar darurat. Sebagai konklusif akhir dari seluruh pemaparan panjang kelompok kami, mari kita tengok umat dalam bermazhab. Siapa sebenarnya posisi kita saat ini? Pertama, orang awam, yakni kita semua masyarakat umum yang tidak memiliki perangkat ilmu alat untuk mengalih hukum sendiri dari teks suci. Hukumnya wajib bertaklid murni kepada salah satu dari 4 mazhab. Kedua, ulama non-mujtahid, para kiai, ustadz atau akademisi yang belum mencapai derajat mujtahid mutlak. Mereka diposisikan seperti orang awam. Dalam hal kewajiban bermazhab, tugas mereka adalah mendalami, mengamalkan, dan mentransmisikan ilmu mazhab tersebut kepada ketiga mujtahid ini. Inilah kasta tertinggi intelektual Islam yang menguasai seluruh instrumen bahasa, usul fikih, asbabun nuzul, dan jutaan hadis. Mereka tidak boleh bertaklid dan wajib menggali hukum secara independen langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulan besarnya, bermazhab bagi kita generasi aswaja adalah bentuk ketawaduan ilmiah. Kita sadar diri bahwa kita tidak memiliki kapasitas menafsirkan Al-Quran sendiri, hingga kita mempercayai ibadah kita lewat bimbingan metodologi para imam mazhab yang sanadnya dijamin mutazil hingga Rasulullah SAW. Demikian presentasi video UAS Aswaja dari kelompok 8. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kekhilafan kata maupun teknis. Kebenaran mutlak hanya milik Allah dan kesalahan datang dari kami selaku manusia biasa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're